Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil praktikum kami, yaitu dioda sebagai penyiar pada rangkaian power. Ini adalah susunan kelompok kami. Untuk menyingkat waktu, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, di sini akan kami jelaskan. Silakan. Dioda merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat menghantar arus listrik dan tegangan listrik pada satu arah saja. Dioda dibuat dari germanium dan silikon. Dioda merupakan salah satu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor yang paling sederhana, terdiri dari dua kutub. Selanjutnya, rangkaian penyara. Dioda biasa digunakan sebagai komponen pada rangkaian penyara untuk mengubah sumber tegangan listrik arus bolak-balik atau AC menjadi tegangan listrik arus searah atau DC. Tegangan keluaran yang dihasilkan oleh rangkaian penyara umumnya masih mempunyai ria. Rangkaian penyara terdiri dari dua jenis, yaitu satu, rangkaian penyara setengah gelombang. Rangkaian penyara setengah gelombang adalah penyara yang menggunakan sebuah dioda. Arus bolak-balik yang membentuk gelombang sinusoidal dapat mengalir pada dioda hanya pulsa positif saja, sedangkan pulsa negatif tidak dapat dialirkan. Dua, rangkaian penyara gelombang penuh. Rangkaian penyara gelombang penuh adalah penyara yang mengonversikan kedua siklus positif dan negatif dari signal AC menjadi sinyal DC yang berdenyut. rangkaian power supply. Power supply atau yang juga dikenal dengan nama kartu daya, yaitu merupakan sebuah rangkaian elektronika yang digunakan sebagai penyedia sumber energi listrik untuk perangkat-perangkat elektronika. Dalam hal ini, energi listrik tegangan adalah DC. Rangkaian power supply adalah rangkaian penyarah dengan gelombang penuh menggunakan 4 buah dioda bridge serta menggunakan trafo non-CT. Komponen rangkaian power supply. 1. Transformator. Trafo atau transformator merupakan komponen utama dalam membuat rangkaian satu daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik. Trafo dapat menaikkan dan menurunkan tegangan. Dalam rangkaian ini yang digunakan adalah trafo step down, yaitu yang berfungsi menurunkan tegangan. 2. Dioda penyara rectifier. Peranan rectifier dalam rangkaian satu daya adalah untuk mengubah tegangan listrik AC yang berasal dari trafo step down atau trafo adapter menjadi tegangan listrik arus searah DC. 3. Filter kapasitor. Keluaran tegangan arus searah yang dihasilkan oleh rangkaian penyara bukanlah DC murni, sehingga dibutuhkan sebuah penyaring yaitu kapasitor. Rangkaian filter ini menggunakan kapasitor yang diletakkan melintasi terminal keluaran penyara. 4. Regulator. Regulator adalah rangkaian regulasi atau pengatur tegangan keluaran dari sebuah satu daya agar efek dari naik atau turunnya tegangan jala-jala tidak mempengaruhi tegangan satu daya sehingga menjadi stabil. Fungsi dasar dari sebuah AC voltage regulator pada satu daya adalah menstabilkan tegangan output jika terjadi adanya perubahan tegangan pada input. Prinsip kerja dioda sebagai penyarah pada power supply. Rangkaian power supply merupakan rangkaian penyarah gelombang penuh dengan jembatan atau bridge rectifier. Berikut adalah gambar rangkaian power supply sederhana. Next. Sebuah penyarah jembatan sederhana digambarkan dengan 4 buah dioda yang disusun model jembatan. Meski terdiri dari 4 buah dioda, pada kenyataannya hanya 2 dioda yang bekerja pada masing-masing fase sinyal sinus. Dioda B dan C mengumpulkan tegangan positif dari sinyal sinus, sedangkan dioda A dan D mengumpulkan tegangan negatif dari sinyal sinus. Saat siklus positif tegangan AC, arus mengalir melalui dioda B menuju beban R, dan kembali melalui dioda C. Pada saat yang bersamaan pula, dioda A dan D mengalami reverse bias sehingga tidak ada arus yang mengalir atau kedua dioda tersebut bersifat sebagai isolator. Sedangkan pada saat siklus negatif tegangan AC, arus mengalir melalui dioda D menuju beban R, dan kembali melalui dioda A. Karena dioda B dan C mengalami reverse bias, maka arus tidak dapat mengalir pada kedua dioda ini. Oke, itu dari penjelasan dari kami tentang dioda sebagai penyarah pada rangkaian power supply. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berkontribusi, dan di sini juga kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kawan-kawan yang kurang jelas atas pemaparan dari kelompok kami yang masih ingin
mau bertanya, kami buka di seksi tanya jawab, itu bisa ditulis di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan rangkaian kami di Proteus, yaitu rangkaian power supply 5 volt. Yang pertama yang kita butuhkan adalah sebuah AC power. Selanjutnya ada transformator. Yang selanjutnya ada dioda. Di sini kita menggunakan 4 buah dioda yang nanti akan dihubungkan satu sama lain, yang dimana akan membentuk sebuah dioda bridge atau dioda jembatan. Yang selanjutnya kita menggunakan kapasitor elektrolit 1 buah. Selanjutnya ada kapasitor juga. Selanjutnya ada regulator. Ada resistor juga. Dan ada sebuah LED. Di mana rangkaian ini dibuat untuk menyalakan LED ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan daripada setiap komponen yang ada di rangkaian ini. Kita hubungkan dulu dioda-dioda ini, keempat dioda ini sehingga akan membentuk sebuah dioda bridge atau dioda jembatan. Semuanya ini akan kita hubungkan satu sama lain. Trafonya kita hubungkan terlebih dahulu ke dioda penyearah ini. Selanjutnya kapasitornya juga. Dan juga regulator ini. Di sini juga kita akan menggroundkan rangkaian ini. Lalu selanjutnya kita akan mengatur inputan daripada komponen-komponen itu, mana di AC power kita menggunakan 312 volt dan juga 50 Hz frekuensinya. Kapasitor yang pertama, kapasitor elektrolit dengan 470 mikrofarad. Kapasitor yang ini dengan 0,1 mikrofarad. Dan juga yang ini sama dengan 0,1 mikrofarad juga.
Dan di resistor ini saya input dengan 110 ohm. Sebelumnya kita bisa memasang voltmeter. Di sini kita memasang AC voltmeter karena masih merupakan tegangan AC, dan di sini kita gunakan DC voltmeter karena telah merupakan tegangan DC. Selanjutnya kita akan menyalakan rangkaian ini. Maaf sebentar, ada sedikit kesalahan trafonya. Lalu kita nyalakan, di mana di sini kita tadi menginput 312 volt AC. Setelah dihubungkan ke trafo step down, telah diturunkan menjadi 5,8 volt AC. Setelah itu, setelah melewati diode rectifier, arus tersebut telah menjadi arus DC, akan tetapi belum menjadi arus DC yang murni. Maka dari itu dipasang kapasitor yang berfungsi untuk menekan riak atau ripple yang ada pada tegangan tersebut sehingga akan menjadi tegangan yang murni. Setelah itu dipasang komponen yang bernama regulator, di mana regulator ini berfungsi sebagai penstabil tegangan yang akan disalurkan ke LED ini, dan resistor di sini berfungsi sebagai pembatas arus yang akan disalurkan ke LED ini. Selanjutnya kita bisa memasang osiloskop pada rangkaian ini untuk melihat apakah rangkaian ini sudah benar grafiknya atau tidak. Yang pertama kita hubungkan ke tegangan yang masih AC. Yang kedua, kita hubungkan ke tegangan yang sudah DC, akan tetapi masih belum arus DC murni, tetapi masih memiliki riak. Dan yang ketiga, kita hubungkan ke arus DC yang sudah menjadi murni dan stabil. Kita bisa lihat grafiknya pada osiloskop, di mana arus yang pertama itu masih merupakan arus bolak-balik, dapat dilihat dari pada gelombang ini. Terus yang kedua pada channel B, arusnya itu hampir murni, tetapi masih memiliki sedikit riak. Yang selanjutnya pada channel C, di sini arus telah menjadi arus DC murni, dan arus tersebut telah stabil. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, salah pengucapan, saya akan minta maaf dan terima kasih.